Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kembali lagi saat ini kita akan mulaikan pelajaran Alkitab kita. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak dan patut kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kembali lagi Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami rindu lagi Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu kami mohon Engkau Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan beri kami pengertian, sehingga setiap pelajaran sebentar yang akan kami terima, kami dapat mengerti, kami dapat pahami, supaya itu semua Tuhan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bekerjalah dalam hidup kami, Tuhan juga mengurapi guru kami yang akan mengajar pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kami siapkan hidup kami, hati kami, untuk kami belajar firman-Mu dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Senang dapat berjumpa kembali saudara pada
pelajaran Alkitab Berea secara online. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari pengakuan iman gereja kita. Pada pokok yang pertama tertulis bahwa kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan untuk memahami dan mempercayai serta memegang keyakinan itu bahwa Alkitab dalam ke-66 bukunya ini adalah ilham Tuhan yang juga menyatakan penyingkapan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, maka kita masih mengikuti, masih belajar dari tema-tema sentral baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sehingga pada akhirnya nanti di akhir dari pelajaran kita tentang tema sentral perjanjian baru ini kita akan diteguhkan untuk meyakini dan tetap berpegang pada keyakinan ternyata firman Tuhan, Alkitab ini khususnya dengan ke-66 kitabnya ini adalah firman Allah yang saling meneguhkan, saling mengisi, saling menjelaskan, mengkonfirmasi dari satu sumber yang sama untuk mengungkapkan juga hakikat atau oknum yang sama yang berbuat untuk satu tujuan yang tetap, yaitu mengembalikan hubungan Allah dengan kita manusia seperti dalam keadaan yang semula. Nah, untuk itu saudara, pada hari ini melanjutkan tema-tema sentral perjanjian baru, kita masih akan membahas tentang anak Allah, dan khususnya pada malam hari ini, episode ini, kita akan fokuskan kepada gelar Logos. Ya. Jadi sambungan dari minggu lalu ketika kita sudah belajar tentang anak manusia, lalu anak Allah, maka gelar Logos ini pun juga menjadi satu sebutan atau gelar yang walaupun secara khusus hanya digunakan atau dimunculkan oleh Yohanes, tapi ini juga memperkaya dalam pemahaman kita tentang Tuhan itu. Nah, arti dari kata Logos itu sebenarnya adalah firman atau kalam. Tetapi yang digunakan oleh Yohanes ini dimaksudkan untuk menunjuk pada pesan Yesus dan juga firman ilahi tentang Yesus. Walaupun Logos dalam arti filsafatnya sudah lama digunakan sebelum Yohanes menggunakannya di dalam tulisan Injilnya ini, maka kita harus memahami mengapa Yohanes menggunakan kata ini atau memutuskan untuk memilih kata ini di dalam tulisan Injilnya guna memperkenalkan Yesus. Karena tulisan Yohanes ini, terutama Injilnya, ya, dan juga sebenarnya tulisan-tulisan lain, surat dan wahyu, kitab wahyu, itu ditujukan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Jadi ini merupakan kitab yang ditulis memang untuk semua orang, semua bangsa, semua kalangan. Dan karena penggunaan kata khusus yaitu Logos yang memang hanya ada di dalam tulisan Yohanes, maka tadi saya katakan kita perlu mengetahui alasan-alasan dari penggunaan ini. Ya, kita perlu menelusurinya. Itu sebabnya mau tidak mau saudara kita harus melihat latar belakang baik dari kebudayaan Yunani maupun juga orang-orang Yahudi. Sebab bagaimanapun juga tulisan ini ditujukan dengan komunitas besarnya adalah kedua bangsa ini, ya, Yunani dan Yahudi, walaupun juga tentu kepada bangsa-bangsa lain, kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Itu sebabnya perlu kita ketahui dulu saudara di dalam yang pertama, ya, di dalam latar belakang Helenisme atau di dalam pemikiran orang-orang Yunani. Ada 3 arus pemikiran, ya, ada 3 pendapat yang sangat mempengaruhi pemikiran orang-orang Yunani tentang Logos ini. Yang pertama adalah Heraklitos.
Heraklitus ini mengusung atau mengungkap sebuah teori yang berkata logos itu adalah satu prinsip. Dan harus ada satu prinsip yang tetap untuk dapat dikenakan di dalam dunia yang terus berubah. Jadi keadaan dunia yang terus berubah atau hal berubahnya dunia itu bukan hanya isu sekarang, Saudara, tapi sudah menjadi isu pada masa-masa lebih jauh dari kita, bahkan di masa sebelum Masehi. Dan supaya keadaan yang berubah itu tidak mengacaukan atau tidak juga mengubah tatanan, maka perlu dipegang suatu prinsip yang dianggap mempunyai nilai kekal, mempunyai kekuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Nah, itu sebabnya Heraklitos mengusung satu teori bahwa logos itu adalah satu prinsip. Prinsip yang mempersatukan antara hukum atau juga akal dengan dunia yang berubah. Jadi hukum atau akal ini masuk di dalam kategori yang stabil, yang tetap. Dunia berubah-ubah. Maka harus dipersatukan antara yang stabil dengan yang berubah-ubah ini. Dan yang stabil itu menurut Heraklitos adalah hukum atau akal, ya, sebagai pola yang stabil. Walaupun penjelasan ini sebenarnya secara filsafat ya, tidak menjelaskan sisi atau segi transendensi atau segi di luar dari dunia ini, di luar dari manusia. Karena logos menurut Heraklitos justru ada di dalam segala sesuatu. Ada di dalam segala sesuatu. Atau dikenal juga dengan istilah imanensi. Jadi hal transenden dan imanen ini memang selalu menjadi pergumulan, Saudara, dalam pemikiran orang-orang pada masa itu. Istilah transenden itu menunjuk kepada kenyataan-kenyataan yang di luar kita atau bahkan di luar dunia ini. Sedangkan istilah imanen itu menyatakan satu kenyataan yang ada di dalam kita. Nah, sekalipun logos yang diusung oleh Heraklitos ini adalah satu hukum atau akal, bahkan penalaran yang dianggap stabil, tetapi dia tetap menjadi bagian di dalam hidup manusia, atau dia ada sebagai sesuatu yang imanen, bukan yang terlepas dari dunia. Itu sebabnya teori ini memang pada akhirnya memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi bagaimanapun juga pemikiran ini sangat dianut atau mempengaruhi orang-orang Yunani pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anaxagoras. Anaxagoras justru memahami logos itu sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Allah dipahami sebagai sesuatu yang transenden, yang berada di luar jangkauan, ya, berada di luar kita, di luar dunia ini. Sedangkan imanensi itu adalah manusia itu sendiri. Dan logos itu disebut sebagai pengantara. Gagasan ini pada akhirnya membuka jalan bagi pemikiran arus berikutnya yang kemudian dikenal dengan kelompok Stoa. Nah, maka kelompok Stoa menjadi pemikiran ketiga yang mempengaruhi pemikiran Helenisme atau orang-orang Yunani ini, yaitu logos sebagai yang memerintah atas alam semesta. Maka sekarang menurut Stoa, logoslah yang menjadi pihak yang transenden. Jadi ini ada satu arus perkembangan pemikiran. Kalau Heraklitos tadi, logos itu walaupun disebut sebagai hukum yang stabil, tetapi dia tidak terlepas dari dunia manusia. Jadi tidak disebut atau tidak dibahas transendensinya. Sedangkan Anaxagoras menyatakan bahwa logos itu hanyalah pengantara, walaupun dia memahami Allah sebagai yang transenden, tapi tentu
Allah dalam pemikiran Anaxagoras berbeda dengan apa yang kemudian dipahami oleh orang-orang Yahudi. Tapi setidaknya itu sudah menyatakan satu perkembangan arus pemikiran. Dan kelompok Stoa lah kemudian yang menyatakan bahwa logos inilah justru sebagai yang transenden. Karena logos ini yang memerintah atas alam semesta, tetapi kemudian terjadi semacam pencampur adukan karena logos ini pula dianggap ada di dalam diri manusia, ada di dalam dunia. Maka logos dengan sendirinya bersifat transenden, tapi juga bersifat imanen. Ya. Nah, pemikiran ini, saudara, sebenarnya ingin menunjukkan bagi orang-orang dari kelompok Stoa bahwa kehidupan yang benar itu terdiri dari kehidupan yang sesuai dengan alam. Jadi menurut mereka, orang yang dapat hidup benar, orang yang benar-benar mempunyai nilai hidup adalah mereka yang dapat mengharmonisasi antara alam dengan penalarannya. Tentu dari sini saudara terkesan betul bahwa kelompok Stoa ini menganut paham panteistik. Mereka menganggap logos itu transenden, tapi dengan juga menyatakan logos itu adalah imanen atau menjadi bagian dalam diri manusia, maka tentu tidak ada yang dapat diakui sebagai yang satu-satunya yang tidak dapat mengubah, yang tidak dapat diubahkan, tetapi yang dapat mengubahkan. Maka tidak ada yang jelas, tidak ada yang bisa dinyatakan sebagai satu-satunya. Siapa yang betul-betul tidak bisa diubahkan, hanya bisa mengubahkan. Karena logos buat orang Stoa, dia transenden, tapi juga dia imanen. Nah, pemikiran inilah saudara yang ternyata mendasari Yohanes untuk mengangkat tema ini sebab dia ingin memperlihatkan, ingin membuktikan sesuatu tentang logos itu yang nanti akan kita lihat supaya orang-orang Yunani pun dapat mempelajari, mengambil waktu untuk merenungkan dan sekiranya dari tulisan-tulisan Injil dengan menggunakan istilah logos mereka pun dapat dibawa kepada realitas logos sesungguhnya yang Yohanes memang sedang angkat. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah strategi penginjilan juga, sebuah strategi bersaksi. Yohanes dapat mengambil satu kebudayaan dari satu bangsa tertentu untuk membuat pendekatan-pendekatan di dalam tulisannya yang tidak lain juga adalah bahasa-bahasa penginjilannya. Nah, itu latar belakang dari Yunani. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui latar belakang dari Keyahudian. Di dalam Perjanjian Lama, firman Allah itu efektif. Karena dialah atau firmanlah yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Atau bisa dikatakan segala sesuatu yang difirmankan atau diucapkan akan menjadi ada. Nah, kita mempunyai data-data saudara di dalam Perjanjian Lama sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari sebetulnya, saudara pernah mengikutinya ya, bahwa ada 3 acuan di dalam Perjanjian Lama yang menjadi atau mempengaruhi pola pikir orang Yahudi. Pertama adalah Taurat itu sendiri, tulisan-tulisan Taurat. Yang kedua adalah hikmat. Ya, hikmat ini bukan hanya sekedar firman yang menjadikan orang Israel itu dapat hidup bijaksana, tetapi juga bahkan satu kumpulan dari tulisan-tulisan hikmat atau disebut dengan sastra hikmat yang kita kenal kemudian di dalam Alkitab sebagai kategori dari kitab-kitab puisi. Ada Ayub di sana, ada Mazmur, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, dan juga tulisan dari Yeremia di kitab Ratapan itu pun masuk di dalam kategori sastra
hikmat. Dan yang ketiga adalah tulisan para nabi. Sekalipun tulisan para nabi ini juga pada akhirnya mengangkat tema tentang Taurat. Tetapi nabi-nabi menyuarakan cakupan yang lebih luas, saudara, dari sekedar Taurat. Karena mengangkat juga bahkan menegaskan hukuman, tapi juga ada pemulihan-pemulihan. Jadi ketiga hal inilah yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita perlu melihat sedikit, saudara, dari hikmat. Sebab ternyata gagasan perjanjian lama untuk dapat memahami logos bagi orang Yahudi itu adalah konsep tentang hikmat. Kalau kita melihat di dalam kitab Ayub pasal 28, maka dari ayat ini muncullah gagasan bahwa alam semesta itu tidak dapat dihasilkan oleh hikmat atau bahkan sembarang hikmat. Mari kita lihat Ayub pasal 28 dari ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Jadi sekalipun hikmat itu dinyatakan sebagai sesuatu yang mahal, yang agung, sesuatu yang tidak tergantikan bahkan oleh benda-benda berharga. Tetapi tetap dipertanyakan, siapakah yang dapat mengadakannya? Ditanyakan pun kepada satu benda-benda yang juga ada oleh karena hikmat itu sendiri pun tidak dapat menjelaskannya. Jadi hikmat secara khusus diberikan, saudara, hanya kepada orang-orang tertentu saja ketika hikmat itu memang diminta untuk satu keperluan tertentu. Jadi sekalipun di dalam perjanjian lama ada gagasan tentang hikmat itu, ternyata tidak semua orang bisa memilikinya. Dan kalau kita bandingkan itu kemudian dengan ayat 28, kita tambahkan dengan ayat 28, maka hikmat yang sesungguhnya atau hikmat yang tadi saya katakan hanya bisa diberikan oleh orang-orang tertentu. Walaupun di dalam perjanjian lama gagasan itu sudah sangat dipahami oleh orang Israel. Tetapi di dalam ayat 28, masih Ayub pasal 28 tertulis, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi seperti sesederhana ini, saudara, ketika dicari hikmat itu, ketika bahkan diperbandingkan hikmat itu tidak tergantikan, dan orang berusaha untuk mendapatkannya, ternyata tidak banyak yang bisa mendapatkannya. Sekalipun orang-orang Israel pun adalah orang-orang yang belajar banyak dari firman itu sendiri yang tidak lain adalah hukum Taurat. Karena tadi saya katakan gagasan perjanjian lama untuk memahami tentang logos ini, tentang firman itu adalah hikmat ini. Tapi ternyata menyelami hikmat pun mereka tidak mampu. Dan kalaupun itu ada atau bisa, hanya diberikan kepada orang tertentu, seperti contoh yang kita tahu dalam Alkitab adalah Salomo. Yang atas permohonannya untuk memutuskan sebuah perkara yang sulit, maka Tuhan kemudian memberikan kepadanya hikmat. Dimunculkan hikmat itu, saudara. Tetapi
di sini ditegaskan bahwa tetap saja hikmat itu tidak dapat dimunculkan atau diusahakan oleh manusia itu sendiri. Ya. Jadi sama seperti firman itu sendiri adalah Allah, diberikan oleh Allah. Pertama kali firman Tuhan diberikan oleh Allah sendiri di Gunung Sinai, ditulis oleh Allah sendiri di dalam dua loh batu yang diterima oleh Musa. Maka hikmat itu juga sama. Sekalipun manusia berusaha mencarinya, maka tidak akan didapatinya jika Tuhan tidak memberikannya untuk satu keperluan khusus, keperluan tertentu, itu pun atas satu permohonan tertentu juga. Dan didasarkan atas takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hikmat yang paling yang paling terkenal di dalam tulisan sastra hikmat adalah Amsal pasal 8 yang juga menyatakan kehadiran dari hikmat itu. Mari kita baca Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Amsal 8 ayat yang ke-27 tertulis, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Dan dari ayat inilah ditegaskan kehadiran dari hikmat itu yang ternyata ada atau dia sebenarnya ada sebelum segala sesuatu, tapi kemudian menerobos masuk di dalam alam kenyataan yang diciptakan. Dan gagasan inilah saudara yang nanti pada akhirnya juga akan dipakai oleh Yohanes untuk kemudian dipersatukan ya, dengan pemahaman Yunani. Walaupun memang buat orang Yunani pasti akan mengejutkan, nanti kita akan lihat itu. Tetapi setidaknya strategi Yohanes untuk dapat memenangkan orang-orang Yunani yang sangat dikuasai oleh pemikiran-pemikiran sofistik ini, saudara, itu terbilang jitu. Nah, kemudian saudara, setelah kita memahami beberapa pokok dari latar belakang keyahudian, perlu kita tambahkan juga tulisan-tulisan Mazmur, karena tadi sudah ada tulisan Ayub dan tulisan Amsal, maka perlu kita tambahkan juga dari tulisan Mazmur tentang hikmat ini yang ternyata dinyatakan sebagai sesuatu yang atau firman Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita lihat Mazmur pasal 36. Mazmur 33 ayat 6 maksud saya. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dan ayat-ayat selanjutnya meneguhkan atau lebih menerangkan lagi apa yang ditulis di ayat yang ke-6 ini. Jadi oleh firman Tuhan, langit itu telah dijadikan. Maka firman atau yang tidak lain nanti akan disebut oleh Yohanes dengan kata logos, bukanlah entitas atau kenyataan atau pribadi yang terpisah ya, di dalam perjanjian lama. Tetapi justru logos ini merupakan atau boleh dikatakan yang membentuk perjanjian lama. Yang justru ikut nanti merumuskan perjanjian lama. Dialah nyawa dari perjanjian lama itu. Ya. Dan ini akan berbeda halnya dengan pemikiran-pemikiran Yunani tadi. Ya. Lalu yang kedua, masih di dalam kitab Mazmur, kalau kita melihat di dalam pasal 107 ayat yang ke-20. 107 ayat yang ke-20. Perenungan dari seorang pemazmur berkata begini, 107 ayat yang ke-20.
disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dalam perenungan ini, pemazmur menyatakan bahwa hikmat atau firman Tuhan itu pun dapat mendatangkan kehidupan ketika kematian sedang mengancam. Ataupun bahkan sebelum kematian atau penyakit-penyakit yang mematikan atau apapun yang menakutkan itu. Maka firman Tuhan dapat memberikan atau mendatangkan kehidupan. Lalu 147 ayat 18. Mazmur 147 ayat 18. Jadi dengan ayat-ayat ini kita tegaskan dulu, kita lihat dulu latar belakang Yahudi tentang firman atau tentang logos yang juga konsepnya bertumpang tindih dengan hikmat, ya, atau boleh dikatakan juga mempengaruhi pengertian itu dengan apa yang orang Yahudi pahami tentang hikmat. Mazmur 147 ayat yang ke-18 tertulis, ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya, ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Maka dari sinilah terlihat kekuatan dari firman itu. Jadi nanti poin-poin inilah yang akan melatar belakangi pemikiran Yohanes. Bahwa logos itu, firman itu juga punya kekuatan untuk mengubah keadaan dari bumi. Dari salju, kemudian diubahlah bumi itu, mencairlah semua ketika difirmankanlah sesuatu oleh Tuhan. Nah saudara, dari sinilah sebenarnya sudah diperbandingkan apa yang orang-orang Yunani pikirkan tentang logos dengan apa yang orang-orang Yahudi pahami tentang firman dan juga hikmat itu. Jadi kalau tadi saya ulang kembali, saya singgung kembali bahwa orang seperti Heraklitos mencoba untuk mengangkat satu entitas yang stabil supaya dapat menjadi pegangan di dalam dunia yang berubah. Justru di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, logos bukan hanya sekedar entitas yang stabil, ya, atau pribadi yang stabil, tapi justru yang dapat secara langsung mengadakan perubahan itu. Kalau Heraklitos hanya mengangkat stabilitasnya, sehingga setidaknya masih ada yang dapat dipegang di dalam keberubahan, ya. Tetapi bagi orang Yahudi, justru yang stabil ini pun dapat mengubah atau bahkan menjadikan yang tidak berubah itu bahkan menjadi stabil. Jadi ada perbedaan di sini, saudara. Sehingga inilah yang pada akhirnya terumuskan di dalam kata logos yang digunakan oleh Yohanes. Jadi supaya sebutlah dalam sekali jalan apa yang Yohanes inginkan, apa yang Yohanes tujukan dengan tulisannya itu dapat juga memenangkan orang-orang Yunani yang memang tidak mengenal tulisan-tulisan perjanjian lama, ataupun kalau mereka mengenal tentu tidak akan sebaik orang Yahudi mengenal. Tapi juga untuk orang-orang Yahudi yang sekalipun merasa lebih spesial, lebih istimewa mereka dengan firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat mengalami firman itu sendiri. Mereka tahu kekuatan-kekuatan dari firman Tuhan itu, sebagaimana tadi kita lihat di dalam tulisan Ayub, Amsal, dan juga Mazmur. Tapi mereka justru tidak mengalami perubahan itu, bahkan hati mereka sendiri pun tidak dapat diubah. Sepertinya kekuatan dari logos ini tidak dapat mengubahkan hati mereka. Padahal bukan itu. Tentu logos itu mempunyai kekuatan yang bisa mengubahkan, tetapi orang Yahudi yang menolaknya, yang memang tidak ingin diubahkan, tidak mempunyai kerelaan untuk berubah. Nah, kemudian dari dua latar belakang inilah, saudara, Yohanes merumuskan atau mengembangkan ya satu kenyataan
dari realitas logos ini. Tapi sebelumnya saya ingin saudara juga tahu bahwa di zaman Yesus, ya tepat ketika Yesus berada di muka bumi menjalankan misi kemesiasan, ada seorang Yahudi juga yang sangat dikenal memiliki kecakapan di dalam pemikiran Helenisme, yaitu Philo dari Alexandria. Dia adalah seorang Yahudi sebetulnya, tetapi karena berkecimpung cukup lama di dalam kebudayaan Helenisme, maka dia pun sempat mengeluarkan sebuah teori-teori yang boleh dikatakan cukup meramaikan dunia pengajaran di masa Yesus ada. Nah, ketika itu Yohanes, sang penulis Injil ini, memang belum menuliskan Injilnya. Tetapi tentu Yohanes tahu apa yang menjadi landasan dari pemikiran Philo. Karena Yohanes juga adalah saksi hidup dari pelayanan Yesus. Ya. Yohanes penulis Injil ini juga adalah satu dari ke-12 murid Yesus. Maka tentu di zaman Yesus mengajar, ketika Philo juga mengajarkan teorinya, Yohanes pun tahu dan banyak pemerhati Alkitab pun meyakini bahwa Yohanes pun dengan menulis Injilnya ini, walau boleh dikatakan cukup lama, ya, antara sekitar 70 tahun mungkin setelah Yesus naik ke sorga, ya, memang cukup lama dibutuhkan waktu bagi Yohanes untuk menulis seluruh tulisannya, baik Injilnya, suratnya maupun wahyu. Tetapi yang Yohanes tulis pun dimaksudkan juga untuk meluruskan apa yang sempat diajarkan oleh Philo ini. Jadi sambil dia juga membuat sebuah strategi penginjilan lewat tulisannya untuk memenangkan orang Yunani dan juga orang Yahudi, bangsanya sendiri. Karena orang Yahudi ini hanya pandai berteori tetapi tidak dapat menghidupi ajaran-ajaran mereka sendiri. Tapi juga sekaligus meluruskan ajaran tentang Philo. Nah, kita perlu tahu, saudara, ada 4 pokok ajaran Philo, ya, pada masa yang sama dengan Yesus melayani. Yang pertama, Philo berkata, Logos itu adalah gambar Allah. Logos adalah gambar Allah, dan melalui gambaran tersebut, dunia ini dibentuk. Dari pernyataan Philo ini, saudara, Logos itu pada akhirnya hanya dianggap sebagai alat saja. Alat untuk Allah menata dunia. Jadi kalau dilihat ini prinsipnya tidak jauh berbeda dengan corak pemikiran Helenisme. Ya. Khususnya yang diangkat oleh Anaxagoras. Bahwa Logos ini adalah perantara. Perantara antara Allah dengan dunia. Dan Philo menegaskannya bahwa sifat perantara atau kedudukan perantara itu adalah alat. Lalu yang kedua, Logos juga disebut sebagai anak sulung, ya, atau protogonos huios, anak sulung Allah yang secara tak langsung menyatakan keberadaannya sebelum segala sesuatu ada. Jadi dengan sendirinya Logos dianggap kekal. Tapi Logos yang kekal ini juga disebut sebagai duta, atau juga perantara, atau juga pembela. Parakletos, dia menggunakan istilah itu, istilah yang sama juga nanti yang Yohanes gunakan, tapi tentu dengan pendekatan yang lain, dengan tujuan yang lain. Dan juga diidentifikasi sebagai imam besar, archierus. Jadi kalau dilihat ini, saudara, gambaran-gambaran dari Philo ini, maka seolah memberi kesejajaran dengan Yesus Kristus. Tetapi bedanya, Philo tidak membahas keberadaan Logos ini sebelum segala sesuatu. Berbeda nanti ketika kita akan membahas Logos versi Yohanes. Logos itu jelas sekali dibahas keberadaannya, dibahas juga kemudian kedudukannya, dibahas bahkan juga kewenangannya. Itu sangat kuat sekali di dalam tulisan Yohanes. Tapi berbeda dengan Philo,
Ya, tentu ajaran Philo ini ajaran yang tidak sama dengan Alkitab, saudara. Tetapi saya merasa perlu memberitahukan ini karena kita harus melihat dulu semua pemikiran-pemikiran yang sudah ada, sudah eksis sebelum Yohanes menulis. Sebab tentu Yohanes menulis mempunyai tujuan. Dan tujuan itu datang dari sebuah pemikiran yang memang sudah menguasai lama suatu komunitas tempat di mana Injil ini nanti akan diberikan. Ya. Jadi kita sudah melihat pemikiran Yunani, lalu pemikiran Yahudi, dan dua pemikiran ini rupanya dipadukan begitu rupa oleh Philo, tapi tentu dengan satu teori yang tidak sesuai dengan Alkitab, saya bisa katakan. Ya, yang kedua itu, yang ketiga, logos pun menurut Philo tidak berhubungan dengan terang dan hidup. Satu hal yang berbeda lagi, nanti kita akan lihat di dalam pembahasan Yohanes, bahwa logos berhubungan dengan terang dan hidup. Bahwa logos itu sendiri adalah terang yang juga membawa kehidupan. Lalu yang keempat, logos itu hanya dianggap sebagai personifikasi atau simbol tadi. Seperti tadi yang kedua, hanyalah gambaran-gambaran yang ternyata dari gambaran ini dia logos bukan dianggap sebagai satu entitas yang absolut, yang mutlak, tetapi hanya sebagai alat. Dan gambaran-gambaran ini walaupun dinyatakan sebagai sesuatu yang efektif, ya, sebutlah tadi itu pengantara yang efektif, tapi tetap tidak dinyatakan sebagai satu pribadi. Ya. Berbeda halnya dengan Yohanes, yang dengan jelas tadi saya katakan membahas tentang keberadaan logos ini dan juga kedudukan logos ini, bahkan kewenangan-kewenangannya. Nah, itu sebabnya setelah kita melihat perbandingan-perbandingan dari pemikiran orang-orang Yunani, juga dari pemikiran orang-orang Ibrani, dan bahkan usaha-usaha memadukannya yang diusung oleh Philo, maka sekarang kita akan melihat apa yang Yohanes kemudian tuliskan dan kembangkan tentang logos ini dari Injil Yohanes tentunya, pasal 1. Dan dari catatan di pasal 1 inilah sebenarnya semua pemikiran logos, baik dari pemikiran Yunani maupun juga dari latar belakang Yahudi maupun juga dari ajaran-ajaran yang berusaha memadukannya seperti Philo itu dimuarakan dengan tepat, saudara. Bahkan tentunya sebagai seorang Yahudi, Yohanes pasti akan mengambil sumber-sumber dari Perjanjian Lama. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit, saudara, latar belakang Perjanjian Lama. Tapi nanti kita akan tambahkan data-datanya. Tapi tentu kita melihat dulu dari Injil Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena 18 ayat pertama ini sebagai pembukaan Injilnya mengungkap jauh lebih lengkap, jauh lebih luas cakupan dari logos ini, lebih dari apa yang diusung oleh pemikiran orang-orang Yunani, bahkan oleh orang-orang Yahudi sendiri, termasuk oleh Philo yang berusaha untuk memadukan ya satu pengajaran dari pemikiran Yunani dan pemikiran Yahudi itu. Maka mari kita membaca, saudara, dari ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita memang tidak melihat, ya, tidak menjumpai kata logos di dalam ayat ini, kecuali kalau saudara memegang Alkitab berbahasa Greka. Tetapi ayat pertama ditulis pada mulanya adalah firman. En arche kai hologos. Menunjuk, saudara, kepada satu data dalam Perjanjian Lama yang dipakai oleh Yohanes untuk menunjukkan dan menegaskan keberadaan logos ini. Dan keberadaannya itu
adalah kata yang sama yang juga muncul dalam Kejadian 1 ayat 1. Yaitu pada mulanya. Dan itu menunjuk kepada satu masa yang lebih jauh dari segala sesuatu yang ada. Yang dapat dilihat atau diraba oleh manusia. Kalau kita lihat dulu di dalam Kejadian 1 ayat 1, maka kalimat pertama pun sama, bukan hanya dari bahasa Indonesia, saudara, tapi dari bahasa di mana Alkitab ini ditulis untuk orang-orang Yahudi tentunya. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi ini dijadikan, diadakan, diwujudkan, maka dia ada pada satu masa yang lebih awal dari segala sesuatu. Dan pada masa yang lebih awal itulah yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diketahui, Yohanes menegaskan keberadaan Sang Logos ini. Jadi Logos ini pun ada pada masa yang sama, yang lebih jauh dari segala sesuatu. Dan inilah yang tidak ada di dalam konsep-konsep pemikiran orang Yunani tadi. Baik yang diangkat oleh Heraklitus, maupun oleh Anaxagoras, maupun juga oleh kelompok Stoa. Mereka tidak dapat menerangkan keberadaan dari Logos ini. Mereka hanya menyebutkan bahwa Logos ini adalah sesuatu yang stabil. Itu versi Heraklitos. Kemudian Anaxagoras berkata bahwa Logos ini adalah pengantara. Yang kemudian dikembangkan oleh Philo hanya sebagai alat di mana Allah akan menata dunia. Dan bagi kelompok Stoa justru mereka malah mencampur adukan antara Logos sebagai sesuatu yang transenden, tapi juga sesuatu yang imanen. Walaupun nantinya tulisan Yohanes pun seolah-olah mirip dengan pemikiran ini, tapi tetap ada bedanya, saudara. Sebab kalau dalam pemikiran Stoa, Logos sebagai sesuatu yang transenden dan sesuatu yang imanen itu didasari atas kepercayaan terhadap banyak kenyataan. Tapi tidak dengan tulisan Yohanes. Jadi ini yang pertama mau ditegaskan. Bahwa Logos itu yang tidak pernah dibahas di dalam pemikiran Yunani. Ternyata adalah satu realitas, bahkan satu entitas yang ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian pernyataan yang kedua berkata bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan pernyataan ini dengan sendirinya mempertegas, saudara, kedudukan dari Logos itu. Jadi Logos itu adanya lebih lama, lebih dulu dari segala yang ada. Dan ternyata Logos ini pun bersifat ilahi. Dan Logos ini pun adalah oknum yang ilahi. Itu maksudnya dengan pernyataan bersama-sama dengan Allah. Dan ketika kemudian Yohanes menutup kalimat ayat 1 dengan firman itu adalah Allah, maka terafirmasilah bahwa Logos itu adalah Allah sendiri. Dan ini yang pasti akan mengejutkan orang-orang Yunani, Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang Yunani belum sampai pada tahap pemikiran ini. Dan kalaupun di dalam latar belakang Yahudi, tadi sudah kita bahas di dalam beberapa ayat, sudah disuarakan, dinyatakan, termasuk dalam perenungan pemazmur sendiri. Bahwa segala sesuatu jadi oleh karena firman. Tetapi tetap saja mereka tidak dapat menerima keberadaan Logos itu di dalam realitas yang lain ketika nanti Yohanes akan membahasnya itu sebagai Logos yang menjadi manusia. Jadi ternyata Yohanes telah berhasil membuat semacam jembatan penyeberangan, saudara, terhadap pemikiran-pemikiran yang sangat banyak di masa itu. Maka di ayat yang ketiga selanjutnya, Yohanes katakan di dalam pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia
Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu juga mengafirmasi bahwa Logos pun ikut di dalam menciptakan segala sesuatu. Bahwa kuasa penciptaan yang ada pada Allah itu sama dengan kuasa penciptaan yang ada pada Logos. Jadi Logos ini adalah Allah. Tentu tidak berusaha untuk mencampur adukan seperti orang-orang Stoa. Malah di sini Yohanes berhasil untuk memberi atau membedakan oknum-oknum Allah itu. Yaitu Allah sendiri dengan Logos. Kita belum tahu sosok Logos ini kemudian. Tapi setidaknya Yohanes tidak mencampur adukannya. Yohanes justru memperlihatkan satu keagungan di dalam kealahan itu. Bahwa baik dia firman, baik dia Allah, itu sama. Tetapi bukan berarti tidak dapat dibedakan. Dan kalaupun dapat dibedakan, bukan berarti dapat dipisah-pisah. Karena kalau kita mengingat kembali pelajaran tentang Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal, oknum-oknum Allah ini dapat dibedakan, saudara. Hanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Bukan berarti dicampur menjadi satu, diblend menjadi satu. Bukan begitu. Kita tidak mempercayai Allah yang diblend menjadi satu. Allah kita, Allah yang kita percayai, Allah Tritunggal adalah satu hakikat, satu hakikat yang esa, tetapi dia juga berada di dalam tiga pribadi. Dan tiga pribadi ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan pernyataan Yohanes ini, dari ayat 1 sampai ayat 3 mengafirmasi itu. Allah itu juga adalah Logos, walaupun tentu Allah cakupannya lebih luas dari Logos, saudara ya. Karena Logos itu adalah firman dari Allah. Tapi sang firman ini pun mempunyai kekuatan atau kuasa yang mencipta sama seperti Allah. Dan bahwa Allah pun mencipta itu juga dengan firman. Nah, ketika kemudian Yohanes menjelaskan ayat yang ke-14, inilah yang menjadi perbedaan besar dari semua pemikiran-pemikiran yang ada. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sars egeneto. Firman itu telah menjadi manusia. Logos itu tadi yang adalah Allah. Logos yang adalah entitas tersendiri dari Allah. Tapi bukan berarti dia merupakan Allah kedua atau Allah ketiga. Tidak. Dia juga adalah Allah, dia bersifat ilahi, punya kekuatan untuk mencipta yang sama seperti Allah. Tetapi Logos ini juga pada akhirnya mengambil wujud daging untuk kemudian diam di antara kita. Jadi dengan sendirinya saudara, Yohanes ingin menerangkan bahwa Logos ini tadinya adalah satu kenyataan yang transenden, yang jauh dari kita, yang di luar kita, di luar dunia tadi saya katakan. Tetapi oleh karena kemahakuasaannya, Logos ini pun dapat hadir di dalam hidup kita. Tapi ingat saudara, ini bukanlah semacam penyederhanaan dari pemikiran Stoa. Kalau tadi Stoa mencampur adukan. Stoa berkata bahwa Logos ini transenden tapi juga imanen, itu karena dasar mereka adalah multi keyakinan. Jadi mereka meyakini Logos yang transenden dan Logos yang imanen. Seperti halnya dua pribadi. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa Logos ini dia tetap adalah oknum yang transenden. Tetapi untuk periode tertentu, dia akan mengambil wujud daging untuk menjadi sama dengan manusia, untuk diam di antara kita, bekerja untuk kemudian memperlihatkan kemuliaan Allah itu, supaya di dalam Logoslah, yang tidak lain adalah Yesus, dapat dilihat dan dapat diwujudkan pekerjaan-pekerjaan Allah itu di hadapan manusia. Itu sebabnya di ayat selanjutnya, saudara, ayat 15 kita baca.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan secara langsung ini pun menegaskan tadi ayat ayat yang pertama tadi, bahwa Logos itu ada jauh sebelum segala sesuatu diadakan. Lalu ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Nah, disinilah juga kemudian Yohanes mengharmonisasi itu antara Logos itu dengan Taurat, ya, yang tadi sudah kita bahas, saudara, dalam latar belakang perjanjian lama. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Makanya 18, saudara perhatikan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah ini? Logos tadi. Logos yang tidak lain adalah Yesus, dialah yang menyatakan Allah itu ada untuk dapat dilihat, untuk dapat dikenal oleh manusia. Jadi pada akhirnya Yohanes meneguhkan, saudara, bahwa Allah itu dalam kemahakuasaannya tetap ada jauh di luar jangkauan kita. Itu disebut dengan Allah yang transenden. Tapi dalam kemahakuasaannya juga ia dapat ada di dalam kehidupan manusia, bahkan masuk di dalam sejarah. Jadi Logos ini menunjukkan Allah yang juga ada di dalam sejarah manusia, tentu dengan mengambil wujud daging sama seperti manusia. Dia transenden dan dia di luar jangkauan kita. Tetapi Logos itu juga, tapi di dalam Logos kita dapat mengenal dia. Tapi tetap, saudara, dalam satu keyakinan bahwa Logos itu adalah Allah yang esa. Karena Yesus juga dinyatakan sebagai perantara yang esa. Nah, dari disinilah, saudara, dalam tulisan-tulisan selanjutnya, Yohanes kemudian menyatakan bahwa Logos ini adalah Mesias, sampai pada akhir dari catatannya. Mari kita lihat pasal 20. Sampai pada akhir catatannya, Yohanes pun mengafirmasi bahwa Logos ini adalah Allah, dengan sebutan gelar yang lengkap di sana. Yohanes 20 ayat yang ke-30 dan 31. Mari kita baca, kita simak Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes pada akhirnya menyatakan Logos ini adalah Mesias, Logos ini adalah Anak Allah. Sebuah sebutan gelar yang sangat beragam sekali yang Yohanes berikan dengan tujuan supaya orang-orang Yunani terbuka matanya bahwa Logos bukan entitas yang berbeda. Logos itulah Allah, dia juga bersifat ilahi, bahkan punya kekuatan yang sama untuk mencipta dengan Allah. Keberadaannya pun sama dengan keberadaan Allah, tapi dalam kemahakuasaan ia dapat berada di dalam hidup manusia dan hanya dibatasi beberapa waktu. Setelah itu dia harus kembali dalam keadaannya yang transenden, sebab dalam keadaan yang transendenlah dia justru dapat mengerjakan segala sesuatu dengan lebih banyak. Dan apakah itu, saudara? Dalam ayat ini dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ketika di dalam dunia, dalam wujud daging, Logos yang berinkarnasi itu dan dikenal kemudian dengan tokoh Yesus itu telah memberikan hidup, maka ketika dia naik, saudara, kembali ke tempatnya yang transenden itu dari kita,
maka dia akan mengerjakan hidup buat kita, buat saudara dan saya. Di dalam dunia dia memberi hidup, maka ketika dia kembali ke pangkuan Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa, maka dikatakan dia mengerjakan hidup. Tentu pekerjaan itu harus direspon, saudara. Dan respon itu perlu iman. Maka dalam 2 episode ke depan, saudara akan melihat dan sama-sama membahas tentang iman itu sebagai respon dari pekerjaan Allah ini yang telah dirintis, dilakukan oleh Logos yang tidak lain adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa saudara pekerjaan Tuhan buat kita, maka kiranya saudara tetap bertekun untuk menyimak, mempelajari firman Tuhan, supaya kita tahu apa kehendak Allah atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami untuk dapat memahami tulisan-tulisan Yohanes yang sekalipun sulit mungkin untuk dipahami secara cepat, tapi pada akhirnya melalui satu perbandingan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, kami tahu apa yang Yohanes inginkan, yang dia rindukan. Tentu dengan pewahyuan dari Tuhan, maka apa yang Yohanes rindukan agar Injil ini dapat mendarat dengan begitu baik untuk orang Yahudi maupun orang Yunani, dan juga untuk siapapun juga, ya Tuhan. Itu kiranya tetap bekerja dengan efektif di dalam hati kami juga, sehingga apa yang Yohanes hadirkan di dalam Injilnya itu dapat menjadi pengalaman bagi kami, yaitu kami memperoleh hidup karena pekerjaan Tuhan yang sudah Engkau mulai di dalam dunia ini dengan memberikan hidupmu, nyawamu, lalu Engkau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan untuk memberi kehidupan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, peliharalah umat-Mu dimanapun mereka berada dalam hari-hari mereka Tuhan beraktivitas dari pagi hingga malam hari. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.